hadapan pemangku Panaki pada malam hari ini, Bapak Haji Sugeng Widodo, beserta keluarga besar. Mari kita doakan beliau agar senantiasa dipanjangkan usianya, disehatkan, ditambah-tambahkan rezeki yang halal melimpah ruah. Hadapan para wakil talqin telah hadir pada malam hari ini, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Mahmud Johnson dari Tangerang, Kiai Haji Subhan dari Cirebon, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, dan Kiai Haji Zainal Muntakin dari Ungaran. Mari kita doakan beliau agar senantiasa dipanjangkan usianya, disehatkan, ditambah-tambahkan ilmunya. Dan terkhusus kepada keluarga besar Bapak Priyato, Ibu Sari, dan Bunda Kaya. Mari kita doakan beliau agar senantiasa diistiqomahkan, diganti, dilipat gandakan apa-apa yang beliau keluarkan untuk jalan dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ma'adzulai ala yasin asam. Dan juga para petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Pada malam hari ini mari kita doakan agar senantiasa diistiqomahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit keluh kesah melihat salah satu tweetan atau salah satu postingan dari seorang yang bertoriko, yang katanya bertoriko tapi kata-katanya yang senantiasa menyerang Guru Agung, Abah awas. Tapi ya, saya tidak terlalu ambil pusing, saya hanya sekedar mengungkapkan bagaimana apa yang terlintas dalam pikiran saya. Jadi di dalam postingan itu mengungkapkan tentang berguru kepada mursyid yang masih hidup dan juga yang sudah wafat. Nah, jadi beliau tetap bersikukuh bahwa bermursyid kepada mursyid yang telah wafat pun itu adalah boleh. Nah, di sini pada malam hari ini saya coba mengungkapkan, saya tidak akan terlalu banyak berdalil, saya hanya ingin menunjukkan, mudah-mudahan bisa membukakan pemikiran ya, dengan cara yang sederhana, dengan logika sederhana, dengan dalil yang sederhana. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika ditanya, bisakah bermursyid kepada mursyid yang telah wafat? Ya, memang pertanyaan yang simpel, sederhana, dan ringan. Tapi ini menjadi penentu arah perjalanan ruhani seorang murid, ya, seorang hamba. Jadi Bapak Ibu sekalian, jawabannya ini tentu haruslah langsung, tegas, dan berdalil. Dan jawabannya adalah bermursyid yang sempurna dan sahih dalam tasawuf adalah kepada mursyid yang masih hidup. Nah, ini tegas, ya. Adapun mengambil barokah, tawasul, dan mengambil manfaat ruhani dari mursyid yang telah wafat, itu boleh. Tapi menjadikannya sebagai pembimbing suluk secara langsung, nah ini tentu tidak cukup dan tidak sesuai dengan manhaj tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, coba kita bongkar. Kita coba bahas dengan dalil, bukan dengan perasaan, ya. Bapak Ibu sekalian, mursyid itu bukan sekedar orang soleh saja. Tapi mursyid itu adalah orang yang sudah berjalan. Bukan sedang berjalan, sudah berjalan. Sudah sampai. Bukan dalam perjalanan
menuju, bukan, tapi sudah sampai dan mampu menuntun orang lain secara langsung. Nah, dalam kitab Qawaid at-Tasawuf, Imam Ahmad Zarruq berkata, mursid adalah orang yang melihat cacat-cacatmu dan mengobatinya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang yang telah wafat melihat keadaan murid yang hidup? Nah, pertanyaan sederhana itu coba dijawab. Bagaimana orang mursid ya yang telah wafat melihat keadaan murid yang hidup? Bagaimana menegurnya, bagaimana mengoreksinya, dan bagaimana mengarahkan secara aktual. Secara aktual loh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tasawuf itu bukanlah teori, tapi praktik hidup yang terus konsisten dalam setiap harinya. Yang kadang berfluktuasi, naik, kadang turun, kadang kencang, kadang lambat. Setiap harinya seperti itu. Nah, itulah perjalanan seorang murid. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 ya. Ada di situ tertulis kalimat kunu ma'asodikin. Kunu ma'asodikin. Artinya berada bersama orang-orang yang benar. Nah, kalau dari perkataan di situ saja, kata-kata di situ saja sudah terlihat bahwa ini bersama-sama secara fisik dan rohani. Jadi bukan sekedar kita membaca biografi orang soleh, bukan. Bukan sekedar membaca kitab-kitab karangan orang soleh yang telah wafat, bukan. Ya, tetapi benar-benar berada di dalam satu lingkaran. Nah, Imam Qurtubi menafsirkan ayat ini, ya, bahwa di sini tertulis ya, Imam Qurtubi itu menulisnya. Ayat ini adalah dalil wajibnya bergaul dan menyertai orang-orang soleh agar kita meniru keadaan mereka. Nah, jadi dijadikan dalil wajibnya bergaul. Artinya bergaul itu berkumpul dan menyertai orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat secara langsung tindak tanduknya. Lalu kita mencontohnya. Gitu. Maka dengan demikian tentu kita harus memiliki seseorang mursyid yang bisa kita lihat tindak tanduknya, kita bisa dengarkan perkataannya, kalam-kalamnya. Nah, jadi bukan hanya nama dan sejarah saja, yang apalagi dia tertulis di dalam buku. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Nah, belajar itu kan prosesnya itu ada tanya jawab, ada koreksi, ada adab, ada penilaian. Nah, semua itu mustahil tanpa guru yang hidup. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah pun bersabda, seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Nah, tentu sahabat dekat ini dalam arti yang lebih luas itu adalah orang-orang ikhwan-ikhwan, ya. Tetapi dalam ruang lingkup yang lebih sempit itu adalah Syekh Mursyid. Tergantung daripada Syekh Mursyid, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, jika muridku jelek maka aku yang baik. Nah, ini adalah manifestasi daripada hadis ini. Tergantung dari agama sahabat dekatnya. Dan orang yang terdekat dari seorang murid itu adalah mursyid. Nah, sekarang kalau mursyidnya sudah wafat, maka siapa yang bisa menilai praktek ibadah itu? Siapa yang menegur ketika kita menyimpang?
Siapa yang memastikan kita tidak tertipu oleh bisikan nafsu? Nah, dalam kaidah tasawuf, ya, itu ada kaidah yang menyebutkan bahwa yang membimbing harus hadir. Ya. Dalam kitab Ihya, ya, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menulis, hendaklah engkau memiliki guru yang engkau serahkan kepadanya urusan dirimu, sebagaimana pasien menyerahkan dirinya kepada dokter. Nah, sekarang pertanyaan saya yang sederhana. Pasien datang ke dokter yang sudah wafat misal, itu akan sembuh atau tidak? Nah, jadi Bapak, Ibu, tasawuf itu menyangkut penyakit hati, penyakit nafsu, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit yang merasa lebih baik, merasa sudah sampai. Maka dengan penyakit-penyakit tersebut, itu harus terdeteksi, terdiagnosis oleh dokter rohani yang hidup. Kenapa harus hidup? Karena pertama, bagaimana bisa mendeteksi, bagaimana bisa meluruskan, menyembuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi tidak menyaksikan kemampuan mursyid yang telah wafat untuk menjangkau muridnya. Tetapi apakah kita sanggup menjangkaunya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, sudah jelas dalilnya bahwa sesungguhnya kekasih Allah itu tidaklah mati, tapi melainkan tetap hidup dan diberikan rezeki di sisi Allah. Itu sudah jelas, sahih. Jadi kemampuan mursyid yang telah wafat untuk menjangkau muridnya itu tidak disangka lagi. Itu sudah pasti mampu. Tetapi bagaimana sinyal itu, sinyalmen itu bisa ditangkap oleh si murid itu. Nah, itu hal yang berbeda lagi. Coba kalau kita tanya kepada ikhwan-ikhwan yang menganggap bahwa masih berguru kepada mursyid yang telah wafat. Coba tanyakan berapa kali bertemu, baik itu secara sadar maupun secara mimpi, bertemu dengan Syekh Mursyid yang telah wafat. Mungkin bisa ditanya, seberapa sering? Sedangkan untuk Syekh Mursyid yang masih hidup, ya, asal ada tiud untuk ongkos dari Jakarta sampai ke Sinarasa. Nggak ada tiud, numpang nyampe ke Sinarasa. Nggak ada yang bisa ditumpangi, ya, jalan kaki, karena masih ada kaki sampai, ya, tidak ada ya kaki, ada orang yang membantu sampai, asal ada kemauan sampai. Jadi namanya murid, semalas-malasnya murid, lalu kemudian numpang ke mobilnya murid yang lain sampai. Nah, sekarang kalau dibalikan, bagi murid yang sekuat apapun dia mau kemauannya, sekuat apapun itu girohnya, tapi belum tentu bisa menyentuh, belum tentu bisa berjumpa dengan Syekh Mursyid yang telah wafat. Bapak Ibu sekalian, para ulama tasawuf ini sangat keras dalam hal ini. Contohnya yang tertulis dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi berkata, barang siapa tidak memiliki mursyid yang hidup, maka setanlah mursyidnya. Ini tertulis di Tanwirul Qulub, ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena ada resiko, ada potensi murid menafsirkan sendiri ilhamnya. Merasa mendapatkan isyarat padahal hanya bisikan nafsu.
menganggap semua lintasan hati adalah kebenaran. Nah, ini yang menjadi awal daripada kesesatan rohani. Nah, kalau ditanya, kalau gitu apakah nggak boleh kita tabaruk atau mengambil manfaat dari mursyid yang telah wafat? Boleh, jawabannya boleh. Bahkan dianjurkan. Dianjurkan tawasul, ziarah, ya, membaca mankobahnya, ya, mengambil barokah sanad zikirnya. Harus itu. Tapi bukan bermursyid. Jadi harus tahu batasannya. Ya. Imam Abdul Wahab Asy'arani berkata, barokah para wali yang wafat itu nyata. Tetapi tarbiyah ruhani hanya terjadi melalui guru yang hidup. Nah, jadi kalau dari sini kan kita bisa ngambil kesimpulan. Mengambil barkah itu tidak sama dengan bimbingan langsung. Tidak akan sama. Para sahabat contohnya. Para sahabat ini kan belajar langsung kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka belajar kepada sahabat yang masih hidup. Terus, ya, beruntut. Jadi tidak ada satupun sahabat, saya belum pernah sampai saat ini mendengar atau mendapatkan atau membaca sahabat yang berkata, saya cukup bermursyid langsung kepada Rasulullah yang telah wafat. Padahal statusnya tabi'in. Makanya dia mau naik ke atas ngapain? Gitu, ya. Bahkan para ulama tasawuf ini ya selalu memiliki mursyid yang hidup. Bahkan ada yang tidak hanya satu mursyid, ya, dua mursyid, tetapi masih hidup, gitu. Jadi ini wali besar pun tidak pernah berani untuk berjalan sendiri, belajar sendiri, tidak ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya pada malam hari ini ya untuk menjawab kegundahan hati saya dan semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, ya, bahwa bermursyid yang sejati itu harus kepada guru yang masih hidup. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sedangkan mursyid yang telah wafat, itu kita mengambil tabaruknya, mengambil keberkahannya, menjadi tempat tawasul, ya, bukan tarbiyah secara langsung. Tarbiyah yang utama, yang wajib itu adalah dari guru mursyid yang masih hidup. Tasawuf tanpa mursyid hidup itu beresiko disesatkan oleh setan, oleh nafsu, ya. Nah, ini adalah ijma' amali ulama tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetaplah teguh, ya, tidak menjadi suatu kebimbangan. Cukuplah mereka yang bimbang. Kalau kita sudah ada depan mata, maka mumpung masih ada depan mata, semoga kita istiqomahkan untuk ringankan kaki ini melangkah ke sinar rasa, melangkah ke depan pagar Sabah, awas, untuk terbiah langsung di hadapan beliau, melihat secara langsung, mendengar secara langsung, ya, dikoreksi oleh beliau, diberikan suatu pendidikan secara langsung, sehingga kedepannya kita tidak akan bimbang lagi. Sehingga kita ke depannya yang namanya bertorikoh, bertasawuf ini fluktuasi, naik turun. Ketika naik, kita kencang. Ketika turun, kita lupa. Dengan demikian, kita perlu seorang guru yang bisa meluruskannya secara langsung.
mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini hanyalah anggap saja unek-unek, hanya sebagai ungkapan hati saya saja. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa tercerahkan bagi siapa-siapa yang masih meragukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.